Hai, saya Indah Sari Dewi dari SDN 09 Balikpapan Utara, CGP Angkatan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari JGP Angkatan 11 Kota Balikpapan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Marian SPDI dari SMK Negeri 6 Balikpapan dan rekan Saya Indah Sari Dewi dari SDN 009 Balikpapan Utara. rekan saya Saya Ika Retno Widayanti dari SD Negeri 09 Balikpapan Utara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Marianto. Waalaikumsalam. Ya, Dah, ya. bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Baik. Gimana? Linda, apa hari ini aktivitas hari ini? Ya, jadi kita sebelum melakukan observasi Pak, kita merencanakan dulu pra-observasi ya Pak ya. Jadi sebagai langkah awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Jadi kita akan diskusikan rubrik penilaian kita hari ini sebelum melakukan observasi. Jadi pada coaching kita kali ini, kita akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Yaitu apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Apakah ada tujuannya? Apakah ada identifikasinya? Ya, terus apakah ada rencana aksi yang akan dilakukannya dan tanggung jawab yang akan dilakukan. Jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya dan coachingnya itu merespon dan menanggapi pertanyaan Bapak. Ya, Pak. Dan selanjutnya yang akan saya tanyakan yaitu prinsip coaching. Caranya seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi yang pertama yang akan saya tanyakan yaitu menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Baik, melalui kegiatan coaching ini, saya akan mendalami sejauh mana kompetensi yang secara spesifik yang ingin diobservasi. Jadi, supaya masalahnya bisa tergali dengan baik. Jadi kompetensinya ini ya Pak, coachingnya itu present dan mendengarkan aktif juga Pak, juga dinilai nanti. Terus secara spesifik yang akan Bapak ingin observasi yang mana Pak? Bagian mana kompetensi yang spesifik? Yang akan kita kembangkan adalah kompetensi mendengarkan aktif, artinya supaya yang saya coaching ini ya lebih banyak mendengar. Kalau mendengar, dia akan memberikan satu jawaban yang betul-betul mendalam atas masalah yang sedang dihadapi. Jadi yang dikeluarkan jawaban berupa jawaban-jawaban yang baik, yang berbobot dari pertanyaan itu. Lalu yang terakhir, indikator mana yang ingin dicapai dan tujuan pengembangan yang diinginkan. Terkait dengan indikator, saya ingin yang saya tulis ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Artinya, betul setelah proses coaching ini, coach saya bisa betul memahami dan menemukan permasalahan yang sebetulnya sehingga bisa mendapatkan suatu solusi. Maka dari dua kompetensi tadi bisa kami saya penekanan serius dan intinya adalah supaya mendapatkan suatu solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi nanti Bapak akan membantu dia coaching memecahkan sendiri masalah dia. Bapak mengajukan beberapa pertanyaan yang memantik coaching Bapak berpikir, ya. Ya, mungkin itu saja Pak observasi kita kali ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi selanjutnya. Terima kasih atas waktunya Pak Mariano. Semoga sehat selalu.
Dikit aja 5 menit. Tenang. Ya, ya. Saya lupa. Ya pokoknya. Oke, kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Pak Par, sehat? Ya, Apakah Bapak ada waktu? Saya ingin sedikit ngobrol sebentar dengan Bapak. baik. Bisa. Ya Pak, tujuan saya ke sini untuk bertemu dengan Bapak ini adalah menyampaikan sedikit Pak masalah saya yang tidak dibahas. Ya, Kira-kira kamu yang dihadapi saat ini yang itu menjadi satu masalah. di kelas saya ini kebetulan ada satu siswa yang sangat-sangat aktif Pak. Aktifnya itu tapi mengganggu temannya yang lain, seperti mencari perhatian dari teman-temannya dan juga dari saya sebagai gurunya Pak. Kira-kira sudah sejauh mana di faktor Ya. terkait dengan faktor warga, atau faktor eksternal, kawan, ini sudah melakukan masalah Ya, surat. dari penelusuran yang saya lakukan Pak kemarin itu ternyata sudah saya temukan bahwa anak ini adalah anak broken home Pak. Jadi dia ini ayah dan ibunya bercerai, kemudian ayah dan ibunya itu sudah menikah lagi. Tapi dia tinggalnya di sini dengan keluarga ibu dan ibunya sudah menikah lagi, ikut suaminya ke beda kota Pak. Nah, ibunya ikut suaminya yang baru beda kota, bapaknya sebelum pengalian, sebelum menikah lagi. Jadi anak ini tinggalnya bersama nenek dari ibunya. Mungkin faktor apa ya? Lebih ke faktor internal keluarga. Ya, internalnya dia Pak. Jadi dia ini anaknya di rumah hanya sama neneknya, jadi kurang perhatian dari neneknya karena neneknya juga bekerja kan Pak. Jadi di rumah ketika pulang sekolah ya sendiri di rumah, kalau nggak main sama teman-temannya, nanti ketemu lagi neneknya baru sore kita pulang. Jadi yang menjadi utama Bu tentang masalah ini, Itu saya ingin cari solusi Pak, bagaimana nanti saya nanti menghadapi anak tersebut biar anak tersebut bisa fokus ketika di kelas gitu Pak. baik setelah ini tadi kita melakukan di awal ya tentang pemetaan masalahnya, keluarga, mungkin sosial, di kelas Bu kita ada masalah tentang sosialnya. Kalau di kelas tidak ada Pak, dia anaknya suka bergaul dengan teman yang lain, temannya juga welcome. Hanya saja ya itu tadi kurangnya fokus dia ketika pembelajaran saya dan juga kurang akhirnya dari ketidakfokusan dia itu mengakibatkan dia ngajak teman yang lain tuh ngobrol, mainan, tidak fokus. Kalau Iya, neneknya dia. iya itu neneknya dari pihak ibu. Terus kira-kira apa Bu kendala tantangannya dalam ibu rencana mengelola yang sudah hasil tergambar menjadi personil kendalanya? Ya, kendalanya sebenarnya anaknya ini karena dia anak broken home tadi kan Pak, untuk ngobrol sama saya itu belum terlalu terbuka gitu ya. Jadi masih ada yang dia tutupin, dia tidak mau, masih ada rasa malu di dirinya Pak. Sudah melakukan pendekatan Ya, personal kan? sudah ke dia, tapi hanya saja dia masih belum terlalu terbuka gitu Pak, saya Pak. Tapi kemarin sempat dia menjelaskan sedikit bahwa dia itu ada rasa kangen ibunya. Jadi sudah mulai komunikasi dengan anak Iya. secara intensif kan? Ya, sudah Pak. Ini kendalanya dari si anak. Kalau terbuka. Waktu Pak. Ya, Terus
dari SDM yang Ibu miliki, langkah-langkah apa yang membuat Ibu optimis bisa mengatasi ini? Ya, kalau optimisme untuk membuat dia fokus kembali ke pembelajaran Berhasil ini tentang tugas yang mengenai ini, ini kan berhasil. ya saya yakin sih saya bisa membuat anak ini kembali fokus Pak, karena hanya satu anak ini saja sebenarnya di kelas saya itu yang memang susah fokus. Dengan berjalannya waktu, dengan metode belajar yang tepat, saya yakin saya bisa membuat dia lebih fokus lagi dalam pembelajaran, dan dengan pendekatan lebih lebih lagi dengan dia, saya bisa membuat dia eh, lebih mau terbuka lagi Pak, bagaimana dia mau mengekspor dirinya, menyalurkan emosinya selain dari mengganggu temannya, kurang fokus dalam belajar, mungkin bisa saya arahkan ke hal yang lain Pak. Sudah mencoba dengan menjawab pihak lain berkolaborasi mungkin dengan guru BK atau mungkin dengan KBK atau mungkin teman paling dekatnya dia. Kalau untuk teman di kelas tentu sudah Pak. Dekatnya dia. Iya, tentu sudah kalau teman di kelas. Kalau untuk kolaborasi dengan teman guru, teman sejawat saya itu belum Pak, belum saya lakukan. Jadi memang ada sih Pak, beberapa kali saya ingin meminta tolong ke Bapak guru yang lain. Kan saya di kelas kan tidak hanya saya kan Pak yang ngajar Pak. Ada guru agama dan juga guru olahraga. Saya tempatnya ingin berkolaborasi juga dengan guru yang lain yang terlibat di kelas saya, sehingga bagaimana membuat alur pembelajaran di mana anak tersebut bisa fokus dengan pembelajaran kami. Memang perlu ya, siapa tahu anak itu ada pendekatan lain yang melebihi kita. Jadi lain bisa mereka lebih terbuka, jadi itu bisa dijadikan referensi. Terus Bu, yang sudah atau yang terencanakan apa yang mau diambil aksinya? Ya, untuk terdekat maupun jangka panjang. Untuk terdekat mungkin tadi Pak ya bisa berkolaborasi, saya bisa berkolaborasi dengan teman sejawat saya, dengan guru olahraga dan juga guru agama, dikarenakan kan untuk keseharian dia kan sehari-hari nggak hanya bertemu dengan saya, bertemu juga dengan guru agama, juga guru olahraga. Jadi yang jangka dekatnya sepertinya itu Pak yang akan saya laksanakan Pak. Koordinasi dulu dengan guru yang lain, kemudian mengatur bagaimana pembelajaran yang baik untuk dia, pembelajaran yang menarik agar meningkatkan fokusnya di kelas. Benar rencana memanggil orang tua yang sekarang mendampinginya, yang tadi neneknya ya? Ya, Sudah neneknya. rencana untuk memanggilnya atau untuk berkomunikasi atau kunjungan atau mengunjungi rumahnya? Kalau untuk manggil neneknya, saya sudah pernah sekali, hanya saja nenek, ya jawaban neneknya ya sama seperti tadi Pak yang sudah saya ketahui tadi, bahwa dia ini sebenarnya dikangen sama mamanya di luar kota. Mungkin untuk kedepannya akan saya telepon mamanya, mungkin Pak lebih mengetahui lagi bagaimana anak ini ketika di rumah atau ketika dia ditinggal sama mamanya, biar mamanya tahu bagaimana ada anak ini. Iya, lebih support pada anak tersebut. Ini harus berbagai macam pihak ini. Iya. Mama ini kan masih SD ya. SD kelas Dia harus betul kalau kehilangan sosok. saya. Coba. Sayangnya, tapi kalau berbeda sama orang. Terus ada lagi Bu yang sudah yang akan dilakukan lagi. Ya, selain mama nanti bisa. Kemudian Ya, dari awal dari tujuan kemudian melaksanakan komunikasi dan kan masalah selesai, tapi saya tidak ingin yang tadi sebelum masih nanti karena kita akan deliberasi itu melakukan jadi lakukan setelah lakukan hal tadi, ini hasilnya kita bertemu lagi, kita akan rekomendasi, kita akan simpulkan
surat surat tua, neneknya, lewat, sudah kami untuk dalam tapi saya ingin kita dalam hal ini sampai tuntas. Jadi teman kita selain sampai sini untuk sesi yang kita cukupkan, kita sudah fix semua, sudah lakukan penelusuran, melaksanakan, dengan kita diskusikan lagi. Baik, siapa? Kalau belum dilibatkan yang lain, boleh bagus kita libatkan satu forum diskusi ini. Baik, siapa? Terima kasih Bapak atas bantuannya mencari solusi dari permasalahan saya. Kita mudah-mudahan yang sudah direncanakan kan segera cepat di Terima kasih Pak. Itu kilo. lama itu. Assalamualaikum Pak Mariono, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, Pak, Bapak sudah melakukan ini ya, coaching dengan coachingnya. Terus coachingnya apakah sudah menemukan solusi atas permasalahannya? Ya, terima kasih Bu. Setelah kami melaksanakan coaching dengan coach saya, insya Allah sudah mulai terbuka. Artinya dia menjawab sesuai dengan kenyataan dan bukti. Artinya kita juga menjalin kemitraan sehingga juga sudah punya spot apa permasalahannya, kemudian bisa kita gali semua hal dan rencana-rencana yang akan dilakukan. Insya Allah akan sampai tujuannya. Tapi langsung terbuka. Lalu terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan, bagaimana? Terkait indikator yang berbeda adalah sesuai dengan alur cerita, kita menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi atau jawab, sehingga polisi dapat menemukan permasalahannya untuk menemukan solusinya. Contoh sudah sesuai dengan alur cerita sampai kepada akhir film bisa dijalankan. Jadi setelah saya melihat nih yang telah Bapak lakukan, jadi saya sampaikan beberapa hasil catatan ya Pak yang telah saya amati ya Pak. Setelah saya observasi, saya menemukan Bapak sudah melakukan present, mendengarkan aktif, dan menanyakan pertanyaan berbobot kepada coaching Bapak itu sudah Bapak lakukan sesuai dengan alur cerita. Terus Bapak juga sudah mengarahkan coachingnya untuk mencari rencana aksinya dan juga mengidentifikasi permasalahannya. Saya sudah mendengarkan, sudah saya menemukan Bapak sudah melakukannya. Dan saya merasa Bapak sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab. Jadi coach sudah merasa penuh melakukan tanggung jawabnya kapan dan akan menyelesaikan permasalahannya hingga tuntas begitu Pak ya. Terus menurut Bapak kompetensi apa lagi yang akan Bapak capai? Yang akan kita capai adalah pendalaman materi dengan stimulus dan berbobot, kemudian ketepatan eksekusi program. Apa yang akan diperbuat tentu dengan dipertimbangkan dengan berbagai hal, potensi, kemudian mempertimbangkan tantangan dan kendala, ini bisa mengambil satu tindakan yang tepat sehingga lebih efektif dan lebih menunjang kepada keberhasilan. Ini semuanya saya harap bisa terstruktur, terukur dan terstruktur, mampu menyelesaikan masalah. Benar sekali Pak. Jadi harus ada tanggung jawab kapan harus diselesaikan dan tidak berlarut-larut ya Pak. Jadi permasalahan.
Baik sekali Pak, jadi Bapak sudah melakukannya dengan baik sekali. Hasil observasi saya kemarin Bapak sudah melakukan tahap-tahapan yang seharusnya. Mungkin itu saja Pak, semoga selanjutnya Koci Bapak merasa benar-benar terbantukan dengan kegiatan yang sudah Bapak lakukan. Eh, Kurang lebihnya saya mohon maaf Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.